di surga. Kota Tasikmalaya akan kembali menggelar hajat politik 5 tahunan. Setelah 2 tahun diisi penjabat wali kota yang dikirim langsung dari Jakarta, tahun ini warga bakal memilih sendiri siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka. Sudah ada banyak nama yang mengincar kursi wali kota dan siap tempur dengan bermacam amunisi. Selain Muhammad Yusuf yang telah diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, ada nama Yanto Oce, Ipan Disan, Dede Muharam, Fiman Alfarizi Ramadan, Ajis Rismaya Mahfud, dan Yadi Mulyadi. Menariknya, Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 akan menjadi medan pertarungan politik para mantan. Selain Budi Budiman, siapa lagi para mantan yang bakal turut ikut tempur berebut kursi Z1 dan Z2? Berikut adalah barisan para mantan yang belum bisa move on dari Pilkada Kota Tasikmalaya. Di nomor 1, ada Budi Budiman, sang mantan wali kota Tasikmalaya selama hampir 2 periode. Kendati sudah tidak punya jabatan penting di pemerintahan, di kancah politik lokal nama Budi Budiman tidak bisa dikesampingkan. Ia tetap punya pengaruh. Terlebih, masih punya jabatan politik sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya. Nama dan wajah wali kota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan 2017-2020 ini masih terpatri kuat di benak masyarakat. Bahkan, oleh para pendukung militannya, ia dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan karena dinilai berhasil memperbaiki jalan-jalan rusak menjadi lecir dan membangun sejumlah prasarana penting lainnya. Masih harumnya nama Budi Budiman di masyarakat diyakini akan menjadi magnet suara bagi siapapun calon wali kota yang kelak diusung Partai Persatuan Pembangunan. Hingga saat ini, partai bergambar Ka'bah ini memiliki sejumlah kader yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti Yanto Oce yang merupakan kader pendatang baru, politikus senior P3 di Kota Tasikmalaya, Enjang Bilawini, dan Agus Wahyudin yang menjabat Wakil Ketua DPW P3 Jawa Barat. Di posisi 2 ada mantan wali kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf yang sudah siap 100% untuk tempur di pilkada. Dibanding yang lainnya, Yusuf merupakan bakal calon yang paling siap maju. Ia sudah diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, sehingga punya tiket untuk masuk gelanggang pilkada. Kendati begitu, ia tak mau buru-buru. Yusuf yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya mengaku masih membuka ruang koalisi bagi partai-partai politik lain. Untuk itu, hingga saat ini, pihaknya belum membuka siapa nama calon wakil wali kota yang nanti akan mendampinginya. Apa nama yang muncul, ada Ipan Disan, ada yang lain-lain. Tapi kami dari Partai Golkar dan DPD PAN belum memunculkan siapa kira-kira calon yang akan diusung sebagai bakal calon wakil wali kota. Karena itu akan melalui proses pembahasan yang mungkin juga bisa cukup lama. Karena kami menunggu juga nanti kalau ada partai koalisi yang akan bergabung juga dengan kami, gitu. Ya, mungkin mereka juga ketika bergabung mungkin memunculkan nama. Nah, pada akhirnya nama-nama itu kita godok melalui survei. Di jagat politik kota Tasikmalaya, Yusuf termasuk orang yang punya hoki baik hingga bisa duduk di kursi empuk wali kota. Tak lama setelah pensiun sebagai pegawai negeri sipil, Yusuf maju Pilkada Kota Tasikmalaya 2017 mendampingi Budi Budiman. Pasangan Budi Yusuf yang kala itu diusung P3, Golkar, PKB, dan Nasdem mampu mengalahkan Dede Sudrajat Asep Hidayat dan Diki Chandra Deni Romdoni. Namun, belum tuntas perjalanan tugas, Budi harus masuk bui lantaran terbukti melakukan tindak pidana suap. Yusuf yang kala itu menduduki posisi wakil, otomatis naik tahta. Budi masuk penjara, Yusuf jadi wali kota Tasikmalaya. Ia dilantik pada 10 September 2021 dan selesai pada November 2022.
Barisan para mantan berikutnya ada Aziz Ismail Mahfud, politikus Partai Demokrat. Putra kelima dari pasangan Emfud Mahfud dan Siti Muniroh yang merupakan perintis gurita bisnis Mayasari ini adalah mantan calon Bupati Tasikmalaya. Setelah kalah Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Aziz membidik kota Tasikmalaya. Ia sudah sejak jauh hari menawarkan diri menjadi wali kota. Untuk memuluskan ambisinya itu, Aziz aktif melakukan gerilya politik. Setelah merapat ke Partai Nasdem hingga dipercaya menjadi ketua, tapi kemudian memutuskan keluar, ia kini berlabuh di Partai Demokrat. Bersama partai besutan SBY itu, Aziz tetap membidik kursi wali kota. Tapi kini, konstelasi mulai berubah. Partai Demokrat sudah menjalin kerjasama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan. Lantaran kalah jumlah kursi legislatif, Partai Demokrat harus mengalah dan legowo bila ditempatkan di posisi wakil. Yang paling penting kan kita tidak ada iri, dengki, hasad, ngerti nggak maksudnya? Ya kita nothing tulus aja, nggak ada. Dan saya tidak takut dengan siapapun, saya nggak. Biasa aja, mau kalah, mau menang, maju, tidak maju juga nggak ada masalah. Paham nggak maksudnya? Ya saya nggak ada beban. Saya dari awal saya sudah bilang mau maju hayu, tidak maju hayu, jet 1 hayu, jet 21, kalah hayu, menang hayu. Jadi nggak ada masalah, yang penting niat kita seperti apa gitu. Aziz pun sudah menyiapkan diri bila skenario politiknya tidak sejalan dengan keinginan. Bagi Aziz, Pilkada Kota Tasikmalaya merupakan arena tempur politik yang kali kedua. Sebelumnya, ia pernah maju dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 dan tampil sebagai calon bupati. Aziz yang kala itu diusung Partai Gerindra dan Demokrat tidak kuat melawan Ade Sugianto yang berstatus petahana dan harus puas finish di urutan ketiga. Di urutan keempat ada nama Ivan Diksan yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. Kendati masih aktif sebagai pegawai negeri sipil, Ivan mulai tebar pesona jual nama untuk bisa tempur dalam pilkada di kota santri tahun ini. Sejak datang bulan Ramadan, baliho Ivan sudah menyerang setiap sudut kota dilengkapi ucapan marhaban dan pesan-pesan politik terselubung. Apakah Ivan akan maju dalam pilkada Kota Tasikmalaya? Insya Allah kalau semuanya memungkinkan dan pada waktunya dimungkinkan, ya insya Allah saya akan ini sudah jadi bagian dari apa ya yang sedang saya pertimbangkan gitu kan. Memang kan ini kan berproses panjang, berproses. Sudah banyak. Nah ini ya saya terima kasih mengapresiasi karena itu dari teman-teman mungkin ya yang mengapresiasi itu, ya saya akan berterima kasih. Ya ini tapi kan tetap pada akhirnya nanti mudah-mudahan saja kalau memang. Kemunculan Ivan dalam kontestasi Pilkada Kota Tasikmalaya membuat peta dukungan politik berubah. Kendati bukan kader partai politik, ia mulai dilirik sejumlah partai untuk diusung sebagai calon wali kota. Salah satu partai yang memasukkan Ivan ke dalam pusaran nama-nama bakal calon wali kota adalah Partai Persatuan Pembangunan. Nama Budi Budiman kembali disebut dalam tarik-menarik syahwat politik ini. Kedua nama itu punya hubungan erat saat Budi masih aktif sebagai wali kota Tasikmalaya. Di masa Budi jadi wali kota pula, Ivan bisa mencapai puncak karirnya di birokrasi sebagai sekretaris daerah. Ivan dilantik menjadi sekda pada Desember 2017 dan sampai sekarang masih menempati posisi strategis itu. Tapi, untuk bisa ikut pilkada, Ivan harus menanggalkan jabatannya di birokrasi. Undur diri saat nanti daftar sebagai calon wali kota atau wakil wali kota. Dan kini, ia tengah leluasa memanfaatkan ruang bias dari regulasi yang ada, sehingga Ivan bisa berperan sebagai pegawai negara sipil sekaligus politikus. Di samping paling ujung, nama yang terakhir ini sangat istimewa. Kenapa? Karena kenapa ini bukan mantan sembarang mantan. Kendati kerap bermain di belakang layar, peran dan pengaruhnya sangat besar. Ia punya modal relasi dan kapital yang tidak kepalang. Hal itu diakui Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya, Aslim. Ia memuji Amir Mahfud yang selalu memberikan arahan untuk membesarkan partai.
Diakuinya, Amir berperan penting dalam kemenangan Gerindra di Kota Tasikmalaya pada pemilu 2024. Kami DPC Gerindra Kota Tasikmalaya sangat bersyukur karena ada sosok Pak Haji Amir Mahfud sebagai anggota DPP, anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, tentunya yang pituin orang Tasik, pengusaha sukses, juga dia bergelut juga di masalah politik. Itu menjadi orang tua kami yang setiap saat memberikan arahan-arahan bagi kami, seperti apa kita untuk membesarkan partai ini, seperti apa kita untuk menjadikan partai ini betul-betul dirasakan kemanfaatnya bagi masyarakat banyak. Alasan nama Amir Mahfud dimasukkan pada barisan para mantan lantaran ia diantaranya menjadi bagian penting dalam suksesi Budi Budiman menjadi wali kota Tasikmalaya. Namun, di tengah perjalanan atas nama keluarga besar Mayasari, Amir mencabut dukungannya kepada Budi Budiman. Kini dalam pilkada tahun ini, Amir Mahfud berada di belakang Fiman Alfarizi yang bakal diusung Partai Gerindra sebagai calon wali kota Tasikmalaya. Siapakah di antara para mantan itu yang akan berhasil merebut hati mayoritas warga? November 2024 akan menjawabnya.